Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang cerdas, pintar, dan suka belajar. Hari ini kita akan belajar IPA bersama saya, Bu Diana. Karena keadaan lewat video ini, saya akan menjelaskan bab pertama yang kalian akan pelajari, yaitu mengenai pengamatan objek IPA. Maka, simak dan dengarkan baik-baik video ini, kemudian setelah kalian mendengarkan dan menyimaknya, maka apa yang saya terangkan lewat video ini ditulis di buku kalian masing-masing. Pada bab ini, kalian akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua pengukuran, dan yang terakhir besaran dan satuan. Penjelasan pertama adalah mengenai pengamatan. Pengamatan itu memiliki pengertian, yaitu proses mengamati, memerhatikan, dan mengenali suatu objek atau fenomena. Dalam pengamatan itu memiliki 2 cara, yaitu pengamatan secara kualitatif dan pengamatan secara kuantitatif. Keduanya pasti memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya apa saja? Maka simak baik-baik video ini. Pengamatan secara kualitatif merupakan pengamatan yang dilakukan dengan alat-alat indera. Ada 4 alat indera yang kita punya. Yang pertama adalah indera pembau. Tentu saja yang kita punya adalah hidung. Hidung ini untuk pengamatan berupa bau. Yang kedua, indera pendengaran. Indera pendengaran yang digunakan adalah telinga. Ini untuk pengamatan berupa suara. Yang ketiga adalah indera praba. Indera praba adalah kulit yang digunakan untuk mengamati sentuhan. Dan yang terakhir adalah indera pengecap, yaitu lidah yang digunakan untuk mengamati rasa. Sedangkan pengamatan secara kuantitatif yaitu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Nah, pengambilan data kuantitatif itu harus menggunakan alat ukur dan satuan pengukurannya bersifat universal atau dapat diterima seluruh dunia. Contohnya yaitu pengamatan pertumbuhan kecambah. Berapa sentimeter kecepatan tumbuh kecambah setiap harinya. Yang kedua ada contoh lagi yaitu mengamati denyut jantung orang, dan masih banyak lagi contohnya. Kegiatan pengamatan dalam IPA itu menggabungkan 2 jenis pengamatan. Apa saja? Yang pertama adalah penyelidikan. Yang kedua adalah pengukuran. Oke, masuk ke penyelidikan. Dalam penyelidikan itu ada 4 unsur utama. Yang pertama adalah sikap. Sikap itu sendiri adalah rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Yang kedua ada proses. Proses ini merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Yang ketiga itu ada yang namanya produk. Produk ini berupa fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Dan yang terakhir adalah aplikasi. Aplikasi itu adalah penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang kompleks. Ada 4 pengetahuan. Yang pertama, fisika. Fisika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam. Yang kedua, ada kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Ketiga, biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan. Dan yang terakhir adalah
ilmu bumi dan antariksa, yaitu mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan ada berbagai macam lagi. Pengamatan objek dapat dilakukan untuk memperoleh deskripsi dari suatu benda. Namun, seringkali cara tersebut dirasa belum cukup untuk memperoleh hasil yang tepat. Sehingga, kita memerlukan cara lain yang dapat memberikan hasil tepat agar dapat dikomunikasikan dengan orang lain. Yaitu, caranya adalah melalui pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai membandingkan sesuatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Objek pengamatan IPA. Ada berbagai macam objek yang dapat diamati oleh IPA sebagai akibat dari beragamnya fenomena di bumi. Semua fenomena yang menjadi objek pengamatan dalam IPA dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1 adalah objek, 2 tempat, dan yang terakhir adalah cara. Objek itu adalah suatu benda yang akan dikaji pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berbentuk kecil dan ada yang berbentuk benda yang berukuran besar. Nah, benda yang berukuran kecil, mata kita tidak memungkinkan untuk melihatnya. Artinya, harus membutuhkan alat khusus atau alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Nah, benda kecil itu seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Sedangkan benda-benda besar seperti matahari, bumi, lautan yang bisa kita lihat dengan mata kita. Yang kedua adalah tempat. Tempat adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengamatan. Nah, kegiatan pengamatan atau tempat khusus yang digunakan untuk pengamatan itu disebut laboratorium. Yang ketiga adalah cara. Di sini, cara dalam pengamatan IPA diperlukan suatu metode ilmiah yang digunakan dalam setiap prosesnya. Ada 9 tahap dalam pengamatan IPA. Yang pertama, kita harus merumuskan masalahnya dulu. Yang kedua, setelah merumuskan masalah atau menentukan perumusan masalahnya, kita mengumpulkan informasi. Yang ketiga, membuat hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat adalah melakukan percobaan atau eksperimen. Yang kelima, setelah melakukan percobaan, maka kita membuat kesimpulan hasil dari eksperimen atau percobaan. Dan yang keenam, pengujian kesimpulan dengan eksperimen atau pengujian kesimpulan. Yang ketujuh adalah membuat kesimpulan akhir. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kesimpulan akhir, maka langkah ke-8 adalah membuat laporan hasil percobaan, dan yang terakhir adalah publikasi. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan memperhatikan video